Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu, Saudari-saudara umat beriman terkasih dalam Tuhan. Salam sehat berlimpah berkat. Hari Selasa tanggal 13 Agustus 2024, saya Romagus CSSR mengajak saudari-saudara merenungkan kutipan Injil Matius bab 18 ayat 1-5, dilanjutkan ayat 12-14. Kita dengarkan sabda Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sekali peristiwa datanglah murid-murid dan bertanya kepada Yesus, siapakah yang terbesar dalam kerajaan surga? Maka Yesus memanggil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka lalu berkata, Aku berkata kepadamu sungguh, jika kalian tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kalian tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan surga. Sedangkan barang siapa menyambut seorang anak kecil seperti ini dalam namaku, dia menyambut aku. Ingatlah, jangan menganggap rendah seorang pun dari anak-anak kecil ini. Karena aku berkata kepadamu, malaikat-malaikat mereka di sorga selalu memandang wajah Bapakku yang di sorga. Lalu Yesus bersabda lagi, bagaimana pendapatmu? Jika seorang mempunyai 100 ekor domba dan seorang diantaranya sesat, dan seekor diantaranya sesat, tidakkah dia akan meninggalkan yang 99 ekor di pegunungan, lalu pergi mencari yang sesat itu? Dan aku berkata kepadamu, sungguh, jika ia berhasil menemukannya, lebih besarlah kegembiraannya atas yang seekor itu daripada atas yang ke-99 ekor yang tidak sesat. Demikian pula Bapamu yang di surga tidak menghendaki seorang pun dari anak-anak ini hilang. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari umat beriman terkasih dalam Tuhan, pada hari ini Yesus mengajak kita untuk terus-menerus membangun sikap tobat. Sebab meskipun kita sudah dibaptis, sudah terbebas dari dosa asal, tapi kita masih memiliki kecenderungan untuk berbuat dosa dan sering pula mengikuti kecenderungan itu sehingga kita jatuh ke dalam dosa. Oleh karena itulah saudara-saudari kita diajak untuk bertobat. Dan proses pertobatan itu dimulai ketika kita bisa seperti seorang anak kecil yang merendahkan diri. Karena anak kecil itu selalu lebih rendah, maka harus merendahkan diri. Yang polos, yang jujur apa adanya, dan lebih-lebih patuh tergantung kepada orang tua. Kita sebagai anak-anak Allah sudah sepatutnya mempunyai ciri-ciri seperti anak kecil ini. Yang merendahkan diri, yang polos, apa adanya, yang jujur, dan patuh kepada Allah Bapa kita dan tergantung kepadanya. Saudari-saudara umat beriman terkasih. Sebagai orang beriman, kita diharapkan berani meninggalkan topeng-topeng kemunafikan yang seringkali menghiasi hidup kita. Menghilangkan kesombongan dan keangkuhan yang kadang selalu menjadi kebanggaan kita. Dan ketidakpatuhan terhadap Allah yang terus berulang dari waktu ke waktu. Anak-anak yang kecil yang ada di rumah, yang ada di sekolah, yang ada di gereja, yang ada di lingkungan kita, sekarang bisa menjadi cermin hidup dan guru kebijaksanaan bagi kita dalam mengembangkan iman, di dalam menghayati iman kita di hadapan Tuhan. Kita diharapkan berani memperbaiki dan mengubah hidup kita. Dan pertobatan seperti itu tidak hanya akan membuat hidup kita semakin berkualitas, tapi juga akan memberikan dampak yang baik bagi orang lain yang hidup bersama dengan kita. Semoga saudara-saudari
Dalam seluruh karya pelayanan hari ini, aktivitas apapun, kita belajar untuk merendahkan diri, bukan meninggikan diri. Kita belajar untuk polos apa adanya dan tidak membangun kemunafikan. Kita belajar untuk jujur dan bukan kemudian ada udang di balik batu. Kita belajar untuk tergantung kepada Bapa dan tidak merasa bahwa segala sesuatu bisa kita atasi, bisa kita kuasai, bisa kita kendalikan sendiri. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Ya Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur karena Engkau berkenan memandang kami sebagai anak-anak-Mu yang hendaknya juga memiliki perilaku seperti anak-anak kecil di hadapan-Mu, yang merendahkan diri, yang polos, jujur apa adanya, yang tergantung hanya kepadamu. Semoga kami memiliki kerendahan hati dan niat yang kuat untuk bertobat, sehingga kami mampu untuk terus membenahi hidup seturut kehendak-Mu. Kaulah Tuhan dan pengantara kami sepanjang segala masa. Amin. Saudari-saudara sekalian, berkat Allah turun atas saudara-saudari. Atas mereka yang kita doakan atau kita janjikan, doa mereka yang sakit dan menderita. Segala rencana, karya, dan pelayanan hari ini, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tetap sehat, teruslah menjadi berkat. Jangan lupa like, subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya. Salam 52, Tuhan memberkati.